Suara on. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi al hadi ila siratal mustaqim wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlu bi'atini mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Para sahabat sekalian yang sangat saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu yang lalu kita mengaji betapa nyamannya saya juga beroleh kenyamanan bercerita tentang itu karena memang begitulah manusia. Tapi terlebih dahulu segera kita syukuri dulu ini waktu dan saya masih ada, masih hidup, masih bisa berbicara, masih bisa bertemu walaupun jauh seperti ini. Insya Allah semoga Allah menurunkan barokah kepada kita semuanya dan inginlah kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai budak Allah yang patuh kepadanya. Di samping itu semoga juga ini pengajian, kalau ini ada pahalanya, untuk seluruh umat Islam, untuk saudara-saudara kita doakan semuanya, semoga di dalam Halaqah Zikir ini, bagi siapa saja yang sedang dalam keadaan sakit, ini musim sakit ini, alam semesta sedang dalam keadaan seperti ini, kita berlindunglah kepada Allah Ta'ala, dan kalau kita sakit, semoga dijadikan kafarah, dijadikan berkemampuan di dalam bersabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu seluk-beluk tentang Latifatul Qalbi, yang di dalamnya ada kemusyrikan. Memang musyrik khafi itu bergelimang. Kata Nabiullah Isa alaihissalam, janganlah engkau mempertuhankan hartamu. Nah, itu Nabiullah Isa alaihissalam berpesan kepada umat Israel seperti itu. Maka percontohan dari Nabiullah Isa alaihissalam yang seperti itu, ini adalah peringatan bagi kita. Di satu sisi keadaan manusia diajarkan di dalam al-Islam, di dalam syariat, di dalam ilmu tauhid, apalagi di dalam tasawuf, sangat ditekankan dan harus dikerjakan. Maka selalulah mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, diberikan kegagahan di dalam hidup ini. Agar kita tidak mempertuhankan yang satu itu. Sahabat sekalian, kemarin berbicara tentang bagaimana di dalam Latifatul Qalbi itu, sifat-sifat syaitaniyah. Ada kekufuran di dalamnya, kemusyrikan, gelap, tauhid menjadi gelap, keimanan menjadi rendah, syahwat mudah kita laksanakan karena tidak ada benteng pertahanan, tiada mujahadah di dalamnya. Maka dianjurkan riyadah, selalu riyadah mujahadah, riyadah mujahadah.
Itu saya selalu mengingat-ingatkannya karena pekerjaan kita di situ bertumbuh. Dawamu zikri wa dawamu ubudiyah. Terus-menerus dalam keadaan berzikir dan memperbaiki peribadatan hingga kelasnya bukan kelas ibadah biasa, yaitu kelas ubudiyah. Syukur memasuki abudah. Para sahabat sekalian, di dalam perjalanan tazkiyatun nafs itu ada perimbangan di dalam dada manusia berupa gerakan-gerakan hati yang berupa nafsu syaitaniyah tadi, tetapi ada juga nafsul hasanah. Jadi nafsu dalalah dan nafsul hasanah ini berdatangan, silih berganti. Dia mengaku, bukan mengaku. Dia tertuju menghadap kepada di dalam kolbi kita dan mempengaruhi jiwa dan ruh kita. Sehingga akal bisa dipengaruhi dengan dua keadaan ini. Seperti seseorang sedang naik perahu begitu. Bangkit, kita mengendarai perahu itu ingin lebih cepat. Itu nafsu juga. Apakah diperlukan itu naik perahu kita lebih cepat? Atau hanya keinginan kita saja cepat? Itu nafsu juga. Kalau itu lebih cepat dan dapat menghasilkan sesuatu itu langgeng nanti untuk di akhirat, misalnya mengejar waktu sholat, maka dia akan abadi di sana. Tetapi manakala jiwa ini terpengaruh dengan nafsu dalalah, sifat syaitoniyah tadi, terburu-buru, tergesa-gesa, itu adalah mengganggu dan mewarnai kedirian kita, keakuan, apa namanya yang lebih tepat. Saya suka memakai bahasa kedirian saja. Kedirian kita. Terus didorong oleh syaitan. Dan syaitan suka berulang-ulang bercakap-cakap di dalam hati. Sudah kita menepisnya, nanti datang lagi pelan-pelan. Terus, itu memang sifatnya begitu. Sifat syaitannya di dalam diri. Untuk keuntungan dan keinginan kedirian kita. Maka urusan kesucian bertolak belakang dengan urusannya dengan berbagai macam keinginan dan kesenangan atas diri kita. Penolakan-penolakan adalah apa? Ada thariqah yang mengedepankan malamatiyah namanya. Malamat atau menolak keinginan-keinginan. Mengurangi keinginan-keinginan. Itu sangat tidak disukai oleh syaitan, tetapi itu langsung dicahayai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai di sini saja, dari awal bekerja tentang riyadhah kita yang seperti itu, bergelut saling tarik menarik antara keinginan-keinginan diri dan penolakan-penolakan beserta kewaspadaan melihat ke dalam diri. Menata di dalam hati kita. Setiap ada keinginan, tolak ini urusan keakuan, urusan kedirian.
Karena ini membawa ke arah isi dunia. Menggelapkan hati. Menggelapkan tentang rahasia-rahasia tentang Allah Subhanahu wa taala. Sedang kita berjalan menuju ke sana. Kalau para sahabat masih ingat di pengajian yang lalu, Latifatul Qalbi, atau kita berzikir, zikir Ismuzat ke dalam qalbi ini, lalu menghilangkan yang lain, dan lalu masuk ke dalam qalb ini, lalu diisi dengan hub wasauq, cinta dan kerinduan. Kadar cinta dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, manakala sifat syaitoniyah tadi tersingkirkan. Hub wasauq kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim-nya Allah Subhanahu wa taala, itu akan menyinari si penzikir, si pejalan sejati ini. Jadi yang mengejawantah bahasanya itu sifat cinta dan kerinduan. Yang namanya cinta dan kerinduan nanti tersingkir apapun penghalang. Perhatikan sahabat sekalian, entah ibu, entah bapak, di masa remaja, apabila mencintai lawan jenisnya, entah itu hujan, entah itu tidak ada uang, entah itu apa namanya, silahkan diperiksa ke dalam diri kita. Dia ingin maju terus, pokoknya asal ketemu dengan sang kekasih. Nah, rasa itulah yang ada menghunjam di dalam dada, manakala tersingkirkan kotoran-kotoran itu. Berupa dulumat ilan nur, yang menghalangi daripada cahaya. Kegelapan-kegelapan. Berupa hawa, berupa syahwat, berupa sifat-sifat syaitoniyah, berupa kecondongan, berupa kebutuhan diri, kecondongan terhadap isi dunia ini. Ini sepertinya mengaji kita berbulak-balik dari minggu yang kemarin. Tetapi apakah para sahabat sekalian sudah bertekun di situ? Karena ini diperlukan sebuah bimbingan yang khusus. Apabila sudah merasakan seperti itu, seorang salik yang menggelora hatinya di dalam dadanya berupa kemelut hal yang seperti itu, maka silih berdatang. Kalau keburukan kita segera singkirkan. Lalu Allah menjadikannya itu tanda kutip yang kita menganggapnya dengan berbagai macam kebodohan kita. Berbagai macam kelemahan. Berbagai macam kekurangan pengetahuan kita terhadap Allah Ta'ala. Apakah itu berupa sakit badan kita? Berupa keinginan-keinginan yang tidak tercapai, ada kekecewaan di dalamnya. Berupa kegundahan di dalam hati. Berupa sesuatu yang kita inginkan tertuju tetapi juga diangan-angankan belum pernah dapat. Manusia diayun-ayun terus hatinya seperti itu. Apabila seorang penzikir sejati bekerja terus, menurut seperti yang saya katakan tadi di awal bicara, maka perhatikan, disebutkan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir maka hati menjadi tenang. Karena goncangan-goncangan, gangguan-gangguan yang tadi kadar mengganggunya ke dalam jiwa, ke dalam qalb kita itu sudah tidak terlalu keras. Mulailah rahasia-rahasia yang lain
Ini bila Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikannya. Biasanya yang ada. Tetapi ini tetap hak Allah. Karena segala musyahadah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tentang riyadah, mujahadah itu bukan kita yang punya. Gigihnya kita riyadah dari Allah. Mujahadah dari Allah. Penyebab langsung musyahadah bukan dari ini yang dua, bukan. Pemberian saja. Kita ini hina, terlalu hina. Bukan karena kegagahan kita lalu akan dapat musyahadah. Bila Allah menurunkannya. Agar kita tidak menjadi manusia yang kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan berbahasa penyebab langsung. Nah, apabila Allah menurunkannya, maka terjadilah beberapa pengalaman-pengalaman. Pasti berlainan dan kasus-kasusnya juga berlainan. Berupa sesuatu ilmu pengetahuan yang tidak mengenal kesalahan barang sedikit pun. Berupa isyarat-isyarat. Nabi berikan gambaran, maka berhati-hatilah terhadap sirnya orang mukmin, katanya karena dia melihat atau binurillah, karena cahaya Allah tadi, karena tersingkirkan sifat syaitoniyah tadi, maka Allah membukakan berbagai macam rahasia-rahasia, khususnya tentang keadaan diri kita, entah melalui pengertian-pengertian yang ada di alam semesta ini. Entah sirnya berupa sesuatu yang masa datang. Entah sangat jelas. Dengan apa gerangan? Dengan sebuah rasa yang hak dan menghunjam ke dalam dada. Dirasakan oleh seluruhnya dan terasa dan terfikir begitu jelasnya. Yang orang lain yang tidak bekerja seperti ini, maka tidak tahu dan tidak mengerti. Para sahabat sekalian, apabila para sahabat sekalian dihinggapkan hal yang seperti itu sesuatu yang biasa bagi para ahli zikir. Bukan merendahkan saya menyebutnya biasa, bukan. Karena ini adalah untuk kalian, wahai para sahabat sekalian. Apa yang saya maksudkan? Jangan berbangga. Lalu datang ilmu pengetahuan. Yang ilmu pengetahuan itu bukan di karang-karangnya. Bukan dibuat-buatnya. Bukan ilmu orang lain yang dibaca-bacanya. Bukan. Ilmu yang hak dan datang. Tetapi berhati-hatilah saat kita berbicara. Tahukah para sahabat sekalian, syaitan terus mengikutinya itu di dalam kolbi kita. Selalu ikut campur. Manakala berbicara, ria yang dihantam oleh dia. Untuk menghapus segala amal yang kita kerjakan dan yang kita rasakan dengan sebersit kebanggaan di dalam diri. Berhati-hatilah para sahabat sekalian. Saat berbangga itu adalah keakuan, kedirian lagi. Jadi kedirian ini berbahaya sekali. Saya memakai bahasanya seperti minggu yang lalu. Karena dia ditunggangi oleh syaitan. Agar selalu terpleset dan melenceng. Maka disitulah para masyayikh banyak yang samat, tidak berbicara. Atau berbicara sedikit pun itu berhati-hati. Tetapi banyak juga yang lantang. Karena merasa ada keyakinan disingkirkannya hal-hal yang seperti itu,
Karena aku berbicara berdasarkan kehebatan Tuhanku, bukan karena aku. Ada yang berpegang seperti itu. Saya banyak menemuinya. Syekh Surya di Praja bin Haji Agus Tajuddin banyak diam. Tetapi Syekh Hussein bin Abdullah, bicaranya mungkin seperti lebih lantang dari saya. Atau gayanya mirip-mirip lah gitu. Kakak beliau, Syekh Muhammad bin Abdullah, itu, saudara kami menyebutnya, eta mah cenah wali nu aya amarahna keneh kan. itu di dalam keluarga kami. Itu wali yang masih ada amarahnya katanya, seperti itu. Ya, masa begitu? Tidak begitu. Tetapi karakter dan menurut keadaan. Tetapi ada juga di kelas-kelas lain seperti An-Nujbah, Nuqabah atau Al-Aimah atau seperti itu. Itu memang berhenti sama sekali. Tidak, sama sekali tidak berbicara. Dan beberapa tahapan kita tidak berbicara tentang kepangkatan kewalian di sini, tidak. Hanya kita berbicara tentang keadaan seluk-beluk ini. Maka perlulah bimbingan-bimbingan. Karena ini goncangan tentang kedirian sangat menggelora di dalam dada. Patokan jelas, tidak boleh dilepas. Riyadhah dan mujahadah. Lalu ada satu, dia bisa mengendor di perjalanan. Berupa apa gerangan? Minggu yang lalu saya berikan juga gambar. Ghaflah dia. Berupa kelalaian. Mengapa seperti itu? Karena kita harus bergaul di keramaian. Ada yang sudah banyak mundur. Tetapi kita harus mengajar juga, harus manfaat ilmu ini. Tapi berarti kalau kita masih ada di dalam kebergaulan, namanya kebergaulan, segala macam diceritakan. Termasuk apa gerangan? Termasuk isi dunia itu tetap dibicarakan. Dan harus kita menerangkannya. Teringat, saya pernah membaca, disebutkan bahwa Rasulullah pernah berkata bahwa manusia itu condong terhadap harta. Sedangkan Nabiullah Isa alaihissalam tadi, jangan kau tuhankan harta benda. Tetapi disebutkan di dalam itu, maaf kalau saya salah karena saya ini selalu anggap saja saya pelupa atau saya sudah tua mungkin. Bukan mungkin, sudah tua. Suka lupa-lupa. Jadi anak Adam berbicara, katanya, hartaku. Hartaku. Itu yang ada di dalam dada manusia. Melulu itu tentang harta benda. Sampai tua itu masih berbicara tentang harta benda. Masih bergelut hayalan-hayalan. Dan masih merendahkan manusia yang tidak berharta menurut pandangan kita. Atau tidak menguntungkan kita. Naudzubillah, summa naudzubillah. Harta saja yang dibicarakannya. Karena itu yang ada di permukaan hatinya. Dia disiksa dengan keadaan itu. Tetapi kata Rasulullah itu, harta itu yang ada beberapa macam harta. Harta yang kita cari itu sebanyak apapun di alam semesta ini. Ada yang dimakan. Lalu habis. Lalu ada yang dipakai. Lalu rusak dia. Usang.
Tetapi ada harta yang disedekahkan. Ini sahabat sekalian, ini yang abadi. Tetapi kecintaan, kadar kecintaan kita kepada namanya cinta, seperti yang saya katakan tadi, di masa remaja, di masa apa, yang kita cintai, oh agak nyerempet-nyerempet begitu, hahaha sama orang lain. Oh, apa yang bangkit? Kedirian yang ada di dalam dada. Kejahatan, kedirian. Itu yang bangkit. Maka harta yang abadi yang disedekahkan. Apabila itu kita tidak sedekahkan, wahai sahabat sekalian, saya berbicara yang satu ini dengan mohon diingat-ingat baik-baik. Berapa banyak harta yang kalian cari? Yang engkau tumpuk berapa banyaknya? Imam Syariah Sakati, beliau sempat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau yang membimbing Imam Junaid. Setiap mendapat sedikit diberikannya kepada orang lain. Padahal ini pun Junaid muda ini yang mencarinya. Diberikan kepada pamannya, yaitu syekhnya sekalian. Padahal beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin, karena aku dijadikan oleh engkau orang yang tiada berharta. Ini dia kejelasan yang hakiki, sesuatu yang sangat jelas Allah turunkan. Tiada beban di dalam harta, tiada fitnah di dalam harta, tiada kecondongan terhadap harta benda. Sahabat sekalian, apakah kedirian hilang? Oh, tidak begitu. Manusia yang tiada berharta pun punya keakuan. Tidak boleh terendahkan barang sedikit. Bangkit keakuannya. Berarti ada satu senjata yang harus kita miliki pula, yaitu kesabaran. Disinggung di yang lalu, di pengajian yang minggu lalu, saya teringat. Diperlukan kesabaran yang kokoh. Agar setelah ini tersingkir, segala himpitan-himpitan yang bersangkutan, yang tertuju menohok kepada kedirian kita, kita bisa menepisnya. Pandaikah kita tentang yang satu ini? Memainkan ini. Sahabat sekalian, terlalu rendah manusia bila mengaku-ngaku dia pandai. Atau selancar saya berbicara. Karena saya mengalami atau apapun namanya, seluk-beluk tentang qalb seperti itu. Saya pandai mungkin berbicara, tetapi sahabat sekalian, mari kita berlindung. Karena di samping para salik harus diawasi oleh syekhnya. Dan terus harus bergantung dia karena banyak ketidakmengertian di dalam kehidupan ini. Apakah ini mengandung kedirian? Apakah ini mengandung keakuan? Apakah kita berbangga dengan amalan-amalan kita? Lalu kita memberitakannya kepada orang lain. Membuat pengumuman-pengumuman kepada orang lain bahwa aku ini dan ini dan ini dan ini. Oh, merasalah engkau tetap diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah patokannya. Dan terus bertahun. Sahabat sekalian, di dalam Latifatul Qalbi itu disebutkan sambil menyingkirkan segala macam penyakit hati,
maka diisi dengan hub wasau, seperti awal tadi saya bicara. Tetapi sesungguhnya apabila itu tersingkirkan sifat syaitoniyah tadi juga, biasanya, makanya di dalam tarekat Qadiri tidak memakai zikir lataif, tempat-tempat lataif di dalam dada kita. Tidak di dalam Qadiri. Akan tetapi saat itu tersingkirkan sifat syaitoniyah tadi yang menghalangi keimanan, menghalangi keislaman kita, menghalangi ketauhidan kita. Condong kepada isi-isi dunia, rela kita dilibas oleh isi dunia biar jadi apapun maka tidak mengapa. Padahal itu itu syaitan seperti itu. Nah, tidak memakai sebuah rasa itu pun, hub wasau yang dilontarkan setelah didorobkan, dibersihkan, lalu diisi dengan itu. Sesungguhnya telah tersedialah di dalam qalb itu juga. Maka apabila tersingkir, yang datang, yang terjadi, karena nurullah mencahayai itu, sama juga. Sama. Akan tetapi di dalam tariqah yang kita, Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Qadirinya adalah dorobnya, ya, maka Naqsabandinya adalah lataif. Sesungguhnya banyak kaifiat-kaifiatnya, memakai zikir-zikir nafas kita untuk menyingkirkan itu. Nah, setelah itu dipakai atau tidak dipakai, tapi sebaiknya dipakai, dihidupkan, dibangkitkan sambil diisikan hub wasau itu. Maka yang terjadi apabila itu tersingkirkan, ada keheningan di dalamnya. Nah ini, ada keheningan. Sesungguhnya latifatur ruh sudah tersentuh itu. Persahabat sekalian, kalau latifatul qalbi sudah terbangkitkan karena bukan mati ya dia, terlumpuhkan, bahasanya seperti itu. Karena sifat-sifat yang ada di dalam qalbi itu menggeliat kalau kita lalai. Maka saya bilang tidak ghaflah, jangan ghaflah. Terus dawamu zikri dan terus menerus dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam keramaian, karena saya bilang masih bergaul di keramaian, atau di dalam kesendiriannya, di dalam keheningannya. Ini para sahabat sekalian, ini sudah berapa menit ini. Semoga ini bisa dimengerti oleh para sahabat sekalian. Dan semoga saya juga yang berbicara, tidak hanya besar bicara, tetapi saya tidak pandai melakukannya. Semoga saya tidak menjadi seperti itu. Semoga saya dijauhkan dari kemunafikan juga. Dan semoga Allah mensucikan kita dan memaafkan kita. Karena kita adalah para pendosa yang hidup di alam semesta ini. Sahabat sekalian, mari kita berdoa untuk diri kita, kami semuanya, dengan keluarga, dengan keturunan-keturunan kita. Orang-orang tua kita terdahulu, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, orang yang berbuat baik kepada kita, atau orang yang pernah kita berbuat jahil, jahat, keji kepada orang lain, untuk mereka yang kita sakiti, atau termasuk orang yang pernah menyakiti kita. Mari angkat tangan kita dan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi al hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, wal jalilul akbar wal muhibbatu alal mahlukina bil ajhar wal fana'u fi sirri min kulli sirri bihaulika wa quwwatika bi qudratil akbar
wa bihaqqi ismillahil akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Ya Allah, astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Dzal Jalali wal Ikram, la haula wala quwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Allahumma ighfir ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad, Allahumma jbur ummata Muhammad. Ya Allah, la haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahi walhamdulillah. Bismillahi wa syukurillah. Bismillahi wa barakatuh. Bismillahi wa barakatuh. Bismillahi wa barakatuh. Bismillahi wa barakatuh. Azimu lillah. Bismillahi wa sultanullah. Bismillahi wa haibatulillah. Wal majidu lillah. Bismillah. Kibriyai lillah. Bismillahi wa ni'matulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi la haula wa la quwata illa billahil azim. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ya Allah.